Nah, singkat cerita, mereka sampaikan di pos 3 di Pangguyangan Badak. Tiba-tiba si Asep ini sebagai leader di depan menghentikan langkahnya. Dia memandang ke arah 3 temannya. Kalian mencium sesuatu enggak? 3 temannya pun menjawab, iya, mencium. Apa menurut kalian? 3 temannya ini menjawab dengan serempak, darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu kisah pendakian di Gunung Ciremai via jalur Palutungan. Jadi cerita ini dikirim oleh salah satu rencang kita yang bernama Asep. Domisilinya ada di Cirebon. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan dan keikhlasan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi cerita berawal dari 4 orang sahabat. Ada Asep, Maman, Eis, dan Eneng. Dan bisa dikatakan mereka berempat ini sahabatan sudah sangat lama ya. Jadi ceritanya dulu, orang tua mereka masing-masing ini membeli rumah di satu kompleks perumahan. Nah, dari lingkungan tersebut akhirnya mereka itu menjadi sangat akrab. Dan kebetulan beranjak dewasa ini mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Nah, ketika Mas Asep ini bercerita kepada kami, menceritakan tentang pendakiannya ke Gunung Ciremai via Palutungan bersama 3 orang temannya itu, tahunnya pada tahun 2013. Nah, kalau sekarang 2023 kondisinya mereka berempat sudah menikah semua. Jadi pada waktu itu bulan November tahun 2013, Mas Asep dan ketiga temannya ini lagi nongkrong di sebuah angkringan. Nah, pada waktu itu mereka itu sedang liburan semester kuliah. Mas Asep ini memberikan saran kepada teman-temannya untuk mengisi liburan semester mereka mendaki gunung saja. Karena kebetulan sudah cukup lama, hampir setengah tahun pada waktu itu mereka udah tidak naik gunung. Nah, di situ Mas Asep ini menyarankan untuk naik ke Gunung Ciremai aja via Palutungan yang dekat-dekat rumah agar hemat ongkos, hemat tenaga juga. Akhirnya teman-temannya pun setuju. Dan disepakati mereka akan berangkat pada tanggal 12 November tahun 2013. Nah, singkat cerita, hari pendakian tiba. Mereka semua berkumpul di rumahnya Ais. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk langsung berangkat pada pagi hari itu. Mereka naik sepeda motor karena memang jarak dari tempat tinggal mereka ke base camp Palutungan itu tidak terlalu jauh ya. Mereka pun berboncengan menggunakan 2 sepeda motor. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Palutungan. Motor diparkir dan mereka berempat ini menuju ke pos perizinan ya untuk mengisi simaksi. Setelah simaksi, si Asep ini menginstruksikan kepada 3 temannya untuk ngecek lagi logistik yang mereka bawa, perlengkapan pendakian, barangkali ada yang kurang kan mereka masih bisa memenuhi di base camp itu. Nah, ketika mereka berempat masuk jalur pendakian, waktu menunjukkan jam setengah 11 siang. Mereka jalan untuk menuju ke pos 1, Cigowong. Nah, sekedar untuk informasi, menurut penuturan Mas Asep kepada kami, Mas Asep dan 3 orang temannya ini sering lalai untuk berdoa ketika melakukan pendakian. Dan untuk urusan sholat 5 waktu pun, mereka mengakui kalau mereka itu sering bolong-bolong. Bahkan dikatakan malas-malasan lah untuk sholat 5 waktu. Dan ketika melakukan pendakian-pendakian sebelum mereka ke Ciremai pada tahun 2013 itu, mereka belum sama sekali pernah mengalami pendakian yang aneh gitu, gangguan-gangguan mistis. Jadi semuanya baik-baik saja. Sampai hari pendakian di Ciremai itu tiba, mereka baru mengalami hal-hal yang membuat mereka ini tidak bisa melupakan kejadian itu seumur hidupnya. Baik, kita lanjut ke ceritanya. Mereka jalan kan berempat menuju ke
pos 1 itu Cigowong. Nah, perjalanan mereka lancar-lancar saja sampai mereka ini di pos 1 di Cigowong. Asep sempat bertanya kepada 3 temannya itu, gimana? Kita mau langsung lanjut atau kita istirahat dulu? Dan teman-temannya menjawab, udah lanjut aja dulu, kita masih kuat kok. Ayo langsung ke pos 2 saja. Nah, akhirnya Asep pun sebagai leader tim menuruti ketiga temannya. Mereka jalan lagi menuju ke pos 2. Nah, pada waktu itu sudah jam 1:15 mereka jalan menuju ke pos 2 itu. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos 2 Kuta. Asep menginstruksikan kepada 3 temannya untuk istirahat sejenak di pos tersebut. Nah, akhirnya Maman ini menggelar matras, mengeluarkan kompor portable. Nah, di situ mereka akan merebus air, menyeduh kopi, ngemil-ngemil makanan ringan sambil menikmati sore. Karena memang pendakian mereka ini kan tidak keburu waktu gitu. Masih mengisi liburan semester, jadi santai mereka itu perjalanannya. Nah, setelah dirasa cukup sekitaran 30 menit kan, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 Pangguyangan Badak. Mereka pun jalan. Nah, sampai pada akhirnya mereka sampai di Pangguyangan Badak itu pos 3 sekitaran jam setengah 6 sore. Udah surup, masuk waktu hampir ke maghrib. Jadi nampak di situ situasinya udah gelap karena vegetasi hutan yang juga rapat, pohonnya tinggi-tinggi kan. Nah, mereka sampai di pos 3. Mereka itu melihat di sana ada 1 orang pendaki cewek sendirian. Pendaki cewek itu rambutnya panjang segini, menggunakan baju berwarna putih, celananya biru dan tas kerilnya itu hitam. Pendaki tersebut duduk di bawah pohon besar yang ada pelang Pangguyangan Badak gitu. Nah, setelahnya mereka berempat ini menghampiri kan dan menyapa pendaki cewek tersebut. Mereka kenalan, bersalaman. Nama pendaki cewek tersebut adalah Asih. Dia sedang mendaki sendirian alias solo hiking. Di situ Asep ini sempat kagum ya sama sosok pendaki cewek tersebut. Dia sempat bilang, kok berani sih mbak naik gunung sendirian? Ya berani mas, sudah biasa kok saya sendiri. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka pun berempat istirahat di pos 3 Pangguyangan Badak tersebut bersama 1 orang pendaki cewek tadi yang namanya Asih. Nah, setelah cukup istirahatnya, Asep ini menginstruksikan kepada 3 temannya itu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 Arban. Karena mereka memang punya rencana untuk mendirikan tenda di Arban. Setelahnya tenda akan mereka tinggal di sana dan pagi harinya mereka akan summit ya ke puncak. Nah, di situ sempat Asep ini menawari Asih tadi untuk ikut rombongan mereka daripada sendirian gitu, apalagi cewek kan, kata si Asep. Akan tetapi awalnya Asih ini menolak. Setelah dibujuk oleh Ais dan Eneng, akhirnya Asih pun nurut untuk ikut rombongan mereka. Jadi akhirnya perjalanan mereka itu menjadi 5 orang kan, 5 orang pendaki. Jalanlah mereka dari pos 3 menuju ke pos 4. Nah, ketika baru jalan, Asep ini menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang. Dia bilang sama Asih tadi, Mbak Asih di tengah saja, jangan di belakang. Yang di belakang biar si Maman. Mbak Asih kan cewek, udah Mbak Asih di tengah aja, jangan jadi sweeper, kata si Asep. Akan tetapi Asih ini menggeleng sambil tersenyum. Jadi memberikan kode kalau dia itu tidak mau jalan di tengah. Dia tetap jalan di belakang aja, di urutan paling belakang. Oh ya sudah, hati-hati ya mbak, kata Asep kan. Asih cuma mengangguk. Nah, mereka pun jalan itu, berlima menuju ke pos 4. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 4, Asep berusaha untuk menghidupkan suasana. Dia berusaha bercanda, mengajak ngobrol teman-teman yang ada di belakangnya kan. Maksud Asep ini biar suasananya jadi cair, karena ada orang baru lah dalam rombongan mereka. Biar si Asih ini ndak canggung gitu, ndak kaku. Akan tetapi nampak di situ Asih sama sekali ndak ikut ngobrol. Dia cuma diam sesekali. Nampak dilihat sama Asep. Asih ini cuma tersenyum tipis saja. Asep ini sempat kesengsem ya, karena memang Asih ini wajahnya cantik sekali ya, menurut penuturan Mas Asep dalam ceritanya kepada kami. Nah, jalan mereka itu, singkat cerita mereka sampai di pos 4 Arban. Mereka sampai di sana itu sekitaran jam setengah 10 malam. Nah, Asep setelahnya menginstruksikan kembali kepada 3 temannya itu untuk mendirikan tenda di pos 4. Akhirnya mereka mendirikan 2 tenda. 1 tenda ini untuk dihuni si Asep sama Maman.
satu tenda lagi untuk dihuni Ais, Eneng, dan AC yang baru masuk ke rombongan mereka. Nah, ketika mereka baru akan mendirikan tenda, Asep ini kaget. Loh, kok AC ini mendirikan tenda sendiri? Sempat ditanyakan sama Asep akhirnya. Mbak Asep, kok diriin tenda sendiri, ikut ke tendanya Eneng aja sama Ais. AC ini cuma menggeleng aja. Oh ya sudah mbak, tidak apa-apa. Si Asep kan, akhirnya Asep kembali membantu Maman yang sedang mendirikan tenda. Maman tanya, kenapa Asep? Itu AC kok tak tawarin untuk ikut tendanya Neng sama Ais kok tidak mau. Nah Maman cuma menjawab di situ, ya mungkin kan masih malu Asep. Baru kenal kita kan mungkin agak canggung. Ya udah biarin aja. Toh sama-sama tenda di sini. Jadi kalau dia ada apa-apa kan kita juga tahu. Oh ya sudah kalau gitu. Mereka pun melanjutkan mendirikan tenda. Nah setelah tenda berdiri, Asep kembali menginstruksikan kepada teman-temannya untuk mengeluarkan logistik dan peralatan masak. Karena mereka bakal masak untuk makan malam kan. Nah ketika mereka sedang masak, Asep ini minta tolong ke Ais dan Eneng untuk menghampiri AC yang ada di tendanya. Maksud Asep, biar AC ini gabung sama mereka, biar suasana menjadi lebih hangat, dan AC juga kan belum makan malam. Akhirnya mereka berdua, Ais dan Eneng, menuju ke tendanya AC. Sesampainya di sana, mereka melihat AC ini sudah tertidur. Tidurnya itu membelakangi pintu tenda, gini ya. Nah, mereka kan tidak enak mau ngebangunin, barangkali AC ini kecapean, ya kan. Akhirnya balik lagi ke tempat Asep dan Maman. Sep, AC-nya udah tidur. Loh, AC kan belum makan malam kok udah tidur. Ya kami tidak tahu gimana. Mau dibangunin apa biarin aja, barangkali dia kecapean, kata si Eneng kan. Ya udah biarin aja lah, kata Asep. Yang penting kita makan dulu, nanti kita sisain buat Mbak Asih, barangkali dia nanti kebangun lapar kan udah ada makanan. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka makan kan gitu. Selesai makan sekitaran jam setengah 11 malam itu, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Karena mereka berencana untuk jam 4 dini hari summit ke puncak. Jadi menghemat tenaga mereka. Mereka masuk ke tenda masing-masing. Nah sebelum tidur, Ais ini sempat bertanya sama Eneng. Neng, kamu ngerasain ada yang aneh ndak sama Asih? Aneh? Aneh apa? Tadi waktu pertama kita ketemu di pos 3 kan Pangguyangan Badak, kita kan salaman nih, berjabat tangan. Aku kok ngerasain ya, tangannya itu dingin banget. Dingin banget. Ya iyalah dingin, jawab Eneng kan. Kan kita lagi di gunung, tangan kamu aja dingin. Bukan gitu Neng, aku ngerasain ada yang beda. Dinginnya itu dingin banget. Ah, kamu itu pikirannya aneh-aneh aja. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Jawab si Neng kan. Neng, beneran Neng, aku ngerasain pokoknya ada yang beda. Terus kita jalan kan. Kita jalan itu kan AC sama sekali nggak ikut kita ngobrol. Ais. Ya wajar lah kalau AC itu nggak ikut ngobrol. Kan dia baru kenal kita. Jadi mungkin dia masih malu, dia canggung kan buat ngobrol. Nggak ada yang aneh lah, udah tidur aja kamu, nggak usah pikirin macem-macem, kata si Eneng kan. Kamu kok, aku beneran ini, aku ngerasain ada yang aneh pokoknya. Udahlah, nggak mau mikirin aku udah capek, ngantuk, ayo tidur aja. Akhirnya Eneng mengajak si Ais ini tidur kan. Mereka pun masuk ke dalam sleeping bag. Mereka akhirnya tidur. Nah singkat cerita, masuk jam 1 dini hari, Ais terbangun karena dia kebelet pengen buang air kecil. Niat awalnya itu dia membangunkan Eneng untuk menemaninya kencing. Akan tetapi dilihatnya Eneng ini tidur sambil ngorok. Kelihatan kalau Eneng ini capek banget. Akhirnya Ais mengurungkan niatnya untuk membangunkan dia kan. Ya wes lah, aku tak pipis sendiri aja. Ais pun memakai sendal. Dia keluar tenda. Baru saja Ais ini keluar tenda, dia itu kaget. Astagfirullahaladzim. Dia melihat AC ini duduk di depan tendanya seperti ini, sambil menatap ke tanah gitu, ke bawah. Nah, Ais kan sontak kaget di situ. Lalu dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Bernafas dia. Setelahnya dia menyapa AC. Mbak AC, tak kirain siapa, kok belum tidur mbak? AC ini cuma menatap aja ke arah Ais sambil menggelengkan kepalanya. Oh ya sudah mbak kalau gitu, monggo mbak, saya mau pipis. AC cuma mengangguk. Jalanlah Ais sambil membatin ya. Jalan dia mencari tempat untuk dia kencing kan sambil membatin Ais ini. Tuh kan, ada yang aneh.
dari AC. Neng nggak percaya sih, tadi tak bilangin. Ah, yowes lah, jalan terus Ais, cari tempat. Setelah dapat tempat, dia kan kencing, dodok di situ tongkrongan. Nah, ketika dia lagi kencing, tiba-tiba Ais ini mencium aroma yang sangat wangi. Diendus aroma tersebut. Aku kenal ini aroma ini apa ya? Ini aroma melati. Di situ Ais kan agak merinding ini bulu kuduknya kan. Tenan kan, beneran kan, ada yang aneh ini dari AC. Ini dari AC pokoknya terus berkecamuk seperti itu dalam batin Ais. Nah setelahnya Ais ini kan cepat-cepat menyelesaikan pipisnya itu kan, kencingnya. Setelahnya dia jalan mau balik menuju ke tendanya, tiba-tiba Ais itu mendengar tak lelo 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 ledo. Seketika itu juga Ais menghentikan langkahnya. Jantungnya itu berdegup dengan sangat kencang, merinding semua bulu kuduknya. Dia coba menajamkan pendengarannya lagi walaupun dia merasa takut. Lelo, lelo. Dan benar, dia mengenali betul suara itu. Itu adalah suara AC. Di sini berusaha untuk tetap tenang, dia bernafas, dia jalan lagi menuju ke tendanya. Nah, belum sampai di tenda, dia melihat AC itu terduduk di depan tendanya seperti tadi, menghadap ke tanah. Sambil AC ini tiba-tiba menatap ke arah Ais. Tatapannya itu tatapan yang tajam, tatapan yang penuh makna. Sambil menatap itu tiba-tiba AC ini bernyanyi lagi. Talelo. Ais ini menatap dengan tatapan yang sangat ketakutan. Dia kan, Mbak AC, Mbak AC, jangan nyanyi gitu Mbak, aku takut. Terus saja AC ini terus bernyanyi. Akhirnya Ais kan cepat-cepat jalan menuju ke tendanya kan. Dia masuk ke dalam tenda berusaha membangunkan Neng. Neng bangun Neng. Neng bangun. Neng ini cuma mulai aja ya, karena dia masih ngantuk ini. Ada apa sih Isa? Ngantuk aku. Mbak AC aneh. Aku kan bilang dari tadi, aneh apa? Dia nyanyi. Orang nyanyi kok dibilang aneh. Udah kamu itu udah kamu tidur, nggak usah pikirin yang aneh-aneh lah. Besok kita mau muncak, udah tidur aja, besok malah kecapean. Nah itu tidur lagi. Nah Ais di situ kan masih mendengar, dia itu masih mendengar AC, tembangan dari AC. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia mau membangunkan kedua teman cowoknya, tapi dia ini nggak enak juga. Akhirnya dia terduduk di dalam tendanya. Masih terus AC ini menyanyikan tembang Jawa tersebut. Akhirnya karena Ais ini merasa bising ya, dan dia juga takut kan di satu sisi, akhirnya dia itu memutuskan untuk Bismillahirrahmanirrahim, aku tak keluar aja lah. Aku tak bilang sama Mbak AC, tolonglah Mbak jangan nyanyi. Maksud Ais itu seperti itu, mau menegur. Akhirnya Ais ini keluar lagi kan dari tendanya. Nah ketika dia baru sampai di depan tendanya, melihat ke arah tendanya AC, Ais ini melihat AC ini penampilannya sudah sangat berbeda. AC yang tadinya sangat cantik, memakai baju putih, celananya biru itu dengan rambut yang panjang, sangat-sangat berubah penampilannya. Rambutnya panjang tapi kumel, wajahnya pucat. Bajunya yang putih dan celana birunya itu berubah, menggunakan jubah berwarna putih yang sangat kotor, yang kumel. Di situ Ais kan sangat terkejut, dia sok astagfirullahaladzim dengan apa yang benar-benar dia lihat. Mbak AC itu menatap ke arah Ais. Tatapannya tajam penuh makna. Dan tangannya AC itu seperti mencakar-cakar di tanah seperti itu kan. Tiba-tiba AC ini tersenyum. Lalu dia melantunkan lagu seperti tadi, tembang seperti tadi. Kalelo, lelo, lelo, ledang. Oh, sangat ketakutan. Dia sampai terjatuh. Saking takutnya dia. Astagfirullahaladzim. Dan ketika Ais ini terjatuh, tiba-tiba Ais ini seperti dibangunkan seseorang. Ais bangun, Ais. Bangun. Ais terbangun di situ. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Ternyata yang membangunkan adalah Neng. Neng, aku mimpi, Neng. Kamu mimpi apa? Astagfirullahaladzim. Sampai teriak-teriak gitu. Aku mimpi, pokoknya mimpi buruk, Neng.
aku mimpi buruk. Ya udah, ini diminum dulu. Dikasih air mineral kan sama Neng, diminum sama Ais untuk menenangkan dirinya. Diminum sama Ais. Dan ternyata waktu itu waktu sudah menunjukkan jam 4 kurang 15 menit. Jadi Neng ini bilang sama Ais, udah kita nggak usah tidur lagi aja Ais. Lagian kamu udah kayak gitu kok, barusan mimpi buruk. Ini kan udah jamnya, kita mau samit. Kita bangunkan si Asep saja sama si Maman. Nah, ketika mereka mau keluar tenda, mereka itu mendengar suara gaduh, ribut-ribut di luar. Akhirnya kan cepet-cepet si Eneng sama Eis ini keluar tenda kan. Keluar tenda, dilihatnya Asep sama Maman ini sedang berdebat. Akhirnya dihampiri oleh mereka berdua. Ada apa pagi-pagi kok udah berdebat. Nah, kondisi di situ memang sepi sekali, tidak ada pendaki lain, dalam artian tenda lain pun tidak ada. Cuma adanya tenda mereka berdua dan tendanya AC. Dan ternyata Asep dan Maman ini sedang meributkan kalau tendanya AC itu sudah tidak ada di pos 4 Arban tersebut. Nah, di situ Eneng dan Eis juga kaget, loh kok iya tidak ada. Akhirnya tanya si Eis ini, lah kemana sih Mbak AC kok tiba-tiba tidak ada. Nah ini loh Maman dari tadi nebaknya AC itu demit, AC itu demit. Tidak usah pikiran macam-macam lah kamu Man. AC itu kan awalnya memang mau solo hiking, mendaki sendirian. Mungkin dia sudah ke puncak duluan. Karena kita lagi tertidur mau membangunkan kita kan tidak enak. Tidak bisa. Aku pokoknya dari pos 3 itu kemarin kita ketemu dia itu aku agak aneh. Aku salaman itu tangannya dingin sekali di situ Sep. Jadi makanya aku ngomong kalau dia itu bukan manusia. Udahlah Man, kamu tidak usah berpikiran macam-macam. Nah, ketika Asep dan Maman sedang berdebat, Eneng dan Ais kan memperhatikan. Ais itu di dalam hatinya agak deg gitu. Apa yang dirasakan Maman adalah apa yang dia rasakan, yang dia sampaikan kepada Eneng. Akhirnya dia menyenggol Eneng. Tuh kan, si Maman juga ngerasain. Udah, nggak usah dibahas. Manut Asep aja, nurut Asep. Akhirnya di situ Asep kan udah. Kita nggak usah pikiran macam-macam. Ini toh sudah pagi. Kita langsung siap-siap saja, bikin sarapan. Setelahnya kita langsung summit attack. Kita langsung muncak aja. Tenda kita tinggal di sini. Setelah muncak kita langsung kemas-kemas, nanti kesini lagi kita pulang. Udah nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Akhirnya Maman, Eneng dan Ais pun nurut apa yang dikatakan oleh leader timnya itu. Karena mereka kan merasa bertiga adalah anggota dari Asep ini. Yuslah kami nurut. Akhirnya mereka pun masak di situ, mengeluarkan logistik buat sarapan. Nah, setelah sarapan, mereka pun langsung menuju ke puncak kan, jalan. Mereka tidak bawa keril, tenda ditinggal, mereka cuma bawa daypack aja. Untuk air mineral, untuk yang perlu aja, tas-tas kecil itu. Jalanlah mereka menuju ke puncak. Singkat cerita, 4 jam kemudian mereka sampai di puncak. Nah, sampai di puncak ini mereka menikmati betul ya, apa yang ada di puncak. Cuma ada beberapa pendaki yang nampak di situ, bisa dihitung, mungkin 5 orang lah. Jadi sangat sepi pada waktu itu, pada hari itu. Nah di situ, Ais ini bertanya sama Maman, Man, kamu lihat nggak dari tadi Mbak Asih ada nggak di puncak? Nggak ada. Mau puncak juga sepi kok. Itu cuma 5 orang pendaki. Ya toh, aku mau bilang sama kamu Man, apa? Gini, apa yang kamu rasain itu sama seperti yang aku rasain. Tangannya dingin banget kan? Iya memang, benar, dingin sekali. Ini nggak wajar manusia dari tadi malam itu. Terus kita jalan itu kan dia sama sekali nggak ngobrol kan Man. Iya memang, makanya aku itu merasa aneh dari kemarin. Tapi yowes lah, mau Asep ini menyuruh kita untuk berpikir positif. Yowes lah, hal yang nggak beres ini dan nggak usah kita bahas lagi, kata si Maman kan sama si Ais. Daripada nanti Asep malah uring-uringan marah, dia leader kan bisa bahaya juga. Oh yowes lah. Akhirnya mereka menikmati pemandangan di sana. Mereka foto-foto kan, sempat difotoin juga oleh rombongan pendaki yang berisi 5 orang tadi. Difotoin, pakai HP-nya masing-masing berempat itu. Nah, setelah cukup puas di puncak, mereka pun memutuskan untuk turun menuju ke pos 4 Arban. Mereka jalan turun. Nah, ketika mereka jalan turun, tiba-tiba langit itu menjadi gelap. Kabut itu turun dengan tipis. Yang tadinya langit itu sangat cerah. Akhirnya mereka kan agak cepat jalannya. Asep menginstruksikan kan sama teman-temannya, ayo jalannya agak cepat. Daripada kita kehujanan, nanti lebih payah lagi di tengah jalan. Nah, mereka nurut kan, mereka jalan terus. Nah, di tengah perjalanan itu, mereka turun. Asep itu merasa, ini kok tidak sampai pos 4 Arban. Dia akhirnya lihat jam. Astagfirullahaladzim, ini udah 5 jam lebih. Harusnya estimasinya, wong dari
mereka jalan ke puncak dari Arban itu sampai puncak kan cuma 4 jam. Ini jalan turun harusnya lebih cepat. Ini kok sampai 5 jam lebih, hampir 5 jam setengah. Akhirnya Asep berhenti. Stop dulu, kita berhenti. Ada apa Sep? Tanya yang lain. Kalian tidak sadar ya? Coba lihat jam tangan kalian. Ada apa? Tanya yang lain. Kita jalan dari atas menuju ke pos 4. Ini udah 5 jam lebih. Harusnya kita itu paling cuma 2 jam atau 1 jam setengah lah. Karena kita kan jalan turun menuju pos 4. Akhirnya di situ kan mulai terlihat panik. Yang Eneng sama Ais itu, yang cewek kan. Nah, Maman berusaha menenangkan. Udah, kalian berdua nggak usah panik gitu. Udah, gimana Sep ini? Kamu sebagai pemimpinnya, kamu leadernya. Kita harus bagaimana? Ya udah kita jalan lagi aja. Jalanlah mereka. Nah, mereka jalan di tengah hutan yang nampak gelap sekali, vegetasinya rapat. Mereka udah masuk kan ke dalam hutan. Kabut itu turun dengan tipis. Jadi gelap sekali situasinya pada waktu itu. Mereka jalan itu, Asep lagi-lagi berhenti. Stop, kita berhenti. Udah setengah jam. Kita dari tadi kita berhenti itu, ini udah setengah jam lagi. Ini benar-benar ada yang tidak beres, Man. Akhirnya di situ Ois nampak menangis di situ. Dan Eneng ini berusaha menenangkan. Udah, Ois udah. Aku takut. Udah, yang tenang. Akhirnya Maman dan Asep ini berembukan berdua. Mereka agak menjauh dari Eneng dan Ois. Ini gimana menurutmu, Man? Aku kasih masukan, Man, kasih saran. Aku bingung ini. Sebagai leadermu aku bingung. Ya udah gini aja. Itu kan ada pohon yang agak besar. Ini slayerku dipakai untuk menandai pohon itu. Kalau kita memang tersesat, kita akan kembali lagi ke pohon itu. Ayo, gimana? Ya sudah kalau gitu. Akhirnya slayernya Maman yang berwarna merah itu ditalikan sama Asep di salah satu pohon yang ada di situ. Waktu mereka berhenti itu kan. Setelahnya Ais ditenangkan, disuruh minum air putih. Jalanlah lagi mereka dengan formasi yang sama. Asep masih di depan, di tengah itu cewek 2, di belakang sendiri ini Maman. Jalanlah mereka. Jalan mereka itu setengah jam, sampailah mereka lagi di pohon yang tadi ada slayer merahnya si Maman. Kaget si Asep. Aduh, Man, gimana, Man? Tidak beres. Akhirnya mereka ini terduduk di situ lemes kan. Asep ini nampak bingung sebagai leader karena baru pertama kali. Tidak cuma Asep, Maman, Eneng dan Ais pun itu baru pertama kalinya bagi mereka berempat selama dalam dunia pendakian baru mengalami hal yang ganjil. Di situ si Maman ini sempat bicara sama si Asep, Sep, ternyata yang tersesat itu benar ya di cerita-cerita itu. Ini kita mengalami sendiri. Asep ini berusaha menenangkan Maman. Man, udah Man, kamu yang tenang. Jangan kamu membuat keruh suasana. Aku lagi mikir sebentar. Aku tak ngerokok dulu, aku tak mikir. Di situ Asep ngerokok sambil dia itu minum air putih sesekali. Nah, setelahnya Asep ini bilang ke teman-temannya, ini mungkin kelalaian kita. Kita selalu menyepelekan seperti doa. Kita mau naik gunung itu tidak pernah berdoa. Kemarin juga kita nggak berdoa kan. Teman-temannya itu cuma diem, menunduk, melihat ke bawah gitu kan. Seperti mengiyakan apa yang Asep itu katakan. Ya sudah, gini saja. Ini jalan satu-satunya. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi jalan keluar. Akhirnya mereka pun sepakat di situ. Mereka berangkulan kan, berempat. Di tengah hutan yang gelap. Dan tidak tahu mereka udah tidak peduli ini tuh jam berapa. Karena mereka anggap itu udah tidak tahu, mereka muter-muter tidak karuan dari tadi. Mereka berdoa. Nah, setelah berdoa ini Asep bilang sama teman-temannya, ayo kita jalan lagi. Semoga tidak ada apa-apa setelah ini. Amin. Teman-temannya kayak gitu semua. Jalanlah mereka. Baru mereka jalan, belum ada 10 menit. Mereka sampai di pos 4 Arban. Di situ Asep memandang ke arah 3 temannya. 3 temannya ini cuma terbengong saja. Dengan fenomena yang baru saja mereka itu alami. Bener-bener di luar nalar, bener-bener di luar logika mereka. Akhirnya Asep langsung menginstruksikan sama 3 temannya, udah kita langsung kemas-kemas saja. Kalian lapar enggak? Mau masak dulu enggak? Teman-temannya pun bilang, enggak, ayo turun aja, kita turun. Yang cewek-cewek udah ketakutan. Mereka langsung berkemas-kemas. Setelah berkemas itu, jalanlah mereka turun. Dari pos 4 itu Arban. Mereka jalan turun. Nah, singkat cerita, mereka sampaikan di pos 3, di Pangguyangan Badak. Tiba-tiba si Asep ini sebagai leader di depan menghentikan langkahnya. Dia memandang ke arah 3 temannya. Kalian mencium sesuatu enggak?
Tiga temannya pun menjawab, iya, mencium. Apa menurut kalian? Tiga temannya ini menjawab dengan serempak, darah. Asep pun cuma mengangguk. Karena Asep itu dan ketiga temannya mencium di situ bau yang sangat anyir. Dan itu mereka tahu betul itu adalah bau darah. Amis sekali. Akhirnya Asep pun memberitahu ketiga temannya, udah, kita tetap berdoa, kita jalan turun aja, tidak usah berhenti. Ayo kita jalan turun. Asep ini melihat jamnya. Nah, jamnya di situ, jam Asep ini kan tidak digital gitu kan. Jarumnya itu seperti muter-muter saja. Loh, akhirnya coba dicopot jamnya, sebentar. Copot diketuk-ketukin itu kan, masih aja muter-muter. Nah, Asep ini tanya sama si Eneng sama Ais, coba jam tangan kalian dilihatnya sama, jamnya itu kan bukan digital, jam jarum semuanya itu muter-muter. Maman itu tidak pakai jam tangan soalnya, muter-muter semua. Akhirnya ayo kita berdoa saja. Asep pun udah nampak ketakutan sebagai leader kan, karena dia bingung dengan fenomena yang sedang dialami. Akhirnya jalan si Asep ini, ayo jalan agak cepat. Nah, baru saja mereka melangkah, tiba-tiba gerimis ini turun dan kondisi trek turun itu kan otomatis menjadi licin. Asep bilang sama ketiga temannya, hati-hati, ini trek jadi licin. Iya Asep, iya. Terus berdoa dalam hati kalian, sebisanya ayo kita jalan turun. Jalanlah mereka turun. Nah, tidak tahu mereka itu sampai di lokasi mana. Pokoknya belum sampai di pos 2, belum sampai di Kuta. Tiba-tiba Asep ini berhenti. Asep ini menoleh ke arah belakang, ke arah teman-temannya sambil dia itu berbisik, habis ini kalian semua pokoknya jangan nengok ke arah kanan. Teman-temannya kan kaget, mau menengok ke arah kanan, langsung dihardik sama si Asep itu. Jangan nengok ke arah kanan. Aku bilang jangan nengok ke arah kanan. Pokoknya Asep itu seperti suaranya panik dan sangat ketakutan. Kalau kalian sampai menengok ke arah kanan, udah habis kita. Kita jalan aja, nengoklah ke arah kiri. Pokoknya jangan sampai nerok ke arah kanan. Nurut sama aku, berdoa terus. Nah, mereka pun akhirnya sepakat di situ. Mereka jalan sambil menengok ke arah kiri. Terus, sambil mereka ini ketakutan kan. Nah, karena penasaran, si Ais ini seperti melirik. Sudut bola matanya yang kanan itu seperti melirik. Astagfirullahaladzim. Ais itu berucap seperti itu. Akhirnya Neng yang ada di depannya kan, ada apa? Yaho, itu ada perempuan di kanan. Akhirnya dipeluk si Ais ini sama si Maman yang ada di belakangnya kan. Udah Ais, yang tenang Ais. Akhirnya Asep berhenti di situ kan. Berhenti dan Neng ini memandang ke arah yang dipandang sama Ais. Astagfirullahaladzim. Neng pun kaget di situ. Akhirnya Neng ini seperti mau lari, dicegah sama Asep, tapi Neng ini lari dengan kondisi trek yang licin. Akhirnya Asep mengejar Neng, Ais pun ikutan lari, dan si Maman pun lari, semuanya lari. Jadi menurut penuturan Mas Asep, pada waktu itu, dia itu melihat ada sosok perempuan memakai jubah putih, membelakangi mereka, itu berada di atas ranting pohon. Akan tetapi wajah dari sosok tersebut memandang ke arah mereka, jadi muter wajahnya. Maka dari itu, Mas Asep ini sempat menginstruksikan kepada tiga temannya jangan nengok ke kanan. Tapi di sini ngeyel. Dia nengok ke kanan, akhirnya dia panik, membuat yang lain panik. Mereka melihat semua sosok tersebut, penampakan tersebut. Larilah mereka dengan terjatuh-jatuh. Dan kebetulan pada waktu itu mereka tidak bawa trekking pole. Lari terus mereka. Lari sambil terjatuh-jatuh sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 2 Kuta. Tiba di pos 2 Kuta ini, mereka langsung pada terbaring semua karena kecapean mereka itu. Sampai terjatuh lari itu kan. Akhirnya si Asep bilang, kalian kalau tak bilangin nurut, aku kan bilang dari tadi jangan ke kanan, jangan nengok ke kanan karena aku udah lihat. Mereka sempat ribut di situ dan situasi benar-benar sepi. Dalam artinya tidak ada pendaki lain selain mereka berempat. Nah, akhirnya Asep memutuskan udah kita duduk dulu di sini. Ini minum dulu air mineral. Akhirnya mereka semua minum. Setelah mereka minum, tiba-tiba Ais ini mendengar tembang yang dia dengar dalam mimpinya. Talelo lelo lelo ledong. Dan ketiga temannya di situ saling memandang. Mereka juga memandang ke arah Ais. Ais akhirnya bertanya, kalian dengar tidak ada suara itu? Mereka semuanya mengangguk. Asep memberi instruksi jangan lari.
berdoa, ayo kita jalan agak cepat, tapi jangan lari. Kita turun biar sampai ke base camp, tidak usah berhenti. Akhirnya teman-temannya setuju. Jalanlah mereka berempat. Jalan terus dan suara itu sampai pos 1 itu terus terdengar. Nah, lepas dari pos 1 itu, alhamdulillah suara itu hilang menurut penuturan Mas Asep kepada kami. Mas Asep itu sangat bersyukur. Nah, akhirnya mereka berempat ini lari menuju ke base camp. Singkat cerita, mereka sampai di base camp. Dan sampai di base camp mereka itu melihat jam itu sudah jam setengah 11 malam. Itu sangat tidak masuk akal. Berarti mereka diputer-puterin tadi tersesat itu sampai beberapa jam. Sampai jam mereka itu tidak bisa dilihat, muter-muter itu kan jarumnya. Akhirnya nampak ngos-ngosan mereka di situ, ditanya lah sama pendaki-pendaki yang sedang istirahat di base camp. Ada apa mbak? Ada apa mas? Kok seperti panik kayak gitu? Akhirnya didudukan lah mereka berempat, dikasih air minum sama pendaki yang sedang istirahat di situ. Setelah agak tenang ini, akhirnya mereka berempat bercerita bahwasanya mereka itu mengalami kejadian yang bla 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 bla. Nah, setelah agak tenang itu diberi arahan kan oleh pendaki lain, ya sudah mas, mbak, pulangnya ke rumah besok saja, nginep di sini sama kami. Kami juga baru mau naik besok pagi kok. Udah di sini udah aman, udah tenang sama kami. Akhirnya mereka pun nurut. Iya mas, iya mas, terima kasih. Nah, setelahnya mereka kan makan di base camp itu. Setelah makan itu, si Asep ini ngecek HP-nya, melihat foto-foto mereka berada di puncak kan. Nah, jadi ketika di puncak, mereka setelah foto-foto itu kan, mereka ngecek. Fotonya itu normal semua ketika di puncak. Nah, ketika dicek di base camp, Asep ini kaget. Dari semua foto-foto yang ada di ponselnya, ada sosok perempuan yang benar-benar dia kenal. Sosok itu adalah AC. Akan tetapi tidak menggunakan baju putih, tidak menggunakan celana biru ataupun keril hitam seperti yang dia lihat pertama kali. AC di situ wajahnya AC. Akan tetapi pucat, rambutnya kumal, menggunakan jubah putih yang sangat kotor seperti ada bercak darahnya. Kaget di situ kan si Asep. Astagfirullahaladzim, dicek semua fotonya dan itu ada. Sosok tersebut ada di belakang mereka berempat itu. Ikut foto tapi agak jauh. Setelah di zoom itu benar-benar sosok AC. Kaget kan si AC, bilang ketiga teman-temannya pun panik. Dicek semua ponselnya, ternyata ponselnya sama. Dari ponsel mereka itu ada sosok AC semuanya. Gaduh kan di situ. Akhirnya pendaki lain yang ada di situ pun bertanya, ada apa lagi mas? Ini mas, masnya coba lihat. Dilihat. Astagfirullahaladzim, kok ada penampakan seperti ini? Akhirnya dicek semua HP di situ. Benar-benar semua pendaki yang ada di base camp itu melihat di situ ada sosok penampakan AC itu. Akhirnya kan karena gaduh, penjaga base camp ini keluar. Ini ada apa? Kok ribut-ribut? Udah pas dah istirahat aja, pada istirahat. Mas, ini mas, coba mas. Nah, akhirnya penjaga base camp itu menghampiri mereka kan. Dan ternyata penjaga base camp itu bernama Mas Iwan. Mas Iwan ini bertanya, coba, apa sih kok sampai ribut? Dilihatlah. Setelah dilihat ponsel dari keempat orang itu, si Asep, Maman, Eis sama si Eneng, Mas Iwan ini seperti manggut-manggut gitu. Saya kenal ini, saya kenal. Loh, Mas Iwan tahu ini penampakan ini? Iya, saya kenal. Bentar, kalian tunggu sini. Mas Iwan masuk lagi ke pos perizinan itu, ke kantornya. Dia keluar membawa seperti buku batik yang besar itu. Setelahnya ditaruh di situ. Mereka semua pendaki lain, keempat orang itu juga melihat kan ada buku batik itu. Tulisannya adalah daftar simaksi tahun 2003. Nah, dibuka itu. Dicarilah sama Mas Iwan itu, ini namanya ini. Dan ternyata yang namanya AC itu adalah Sumi AC nama lengkapnya. Jadi alamatnya itu dari Cirebon. Nah, mereka semua kan agak kaget di situ. Loh mas, kok tahunnya 2003? Ini pendaki tahun 2003. Mas Iwan menjelaskan kan, yang hilang sampai hari ini jasadnya tidak ketemu. Kaget mereka semua di situ. Terutama si Maman, Eis, Eneng, sama Asep kan. Astagfirullahaladzim. Jadi yang kami temui ini adalah arwahnya si AC mas? Tanya Asep kan. Bukan seperti itu ya. Jadi ini sebentar saya ambilkan lagi. Mas Iwan ini masuk ke dalam kantornya lagi, membawa seperti koran itu kan, apa kayak ketokan koran. Ini lihat, sama enggak dengan yang ada di penampakan foto kalian? Astagfirullahaladzim, ternyata benar-benar sama. Wajahnya adalah wajah AC tersebut.
Sumiasik. Jadi di koran itu bertahunkan 2003 pendaki yang hilang tidak ditemukan jasadnya di Gunung Ciremai Palutungan itu. Akhirnya kan mereka di tengah kebingungan mereka, kekagetan mereka itu, akhirnya Mas Iwan ini menjelaskan, sudah, kalian sebaiknya ambil air wudhu dahulu, setelahnya minum air putih itu di galon kalau air kalian habis. Mereka berempat itu kan, si Maman, si Eis, si Eneng sama si Asep nurutin apa kata Mas Iwan, wudhu, mereka minum air putih, setelahnya berkumpul lagi di situ. Di sini saya jelaskan ya. Jadi yang fenomena yang kalian alami, kalian itu bertemu dengan sosok asing, kalian terus seperti disesatkan, pokoknya mengalami hal-hal aneh, mencium bau seperti darah, itu bahwasanya adalah tipu daya jin, itu jin jahil. Kalian pasti tidak berdoa mau naik gunung, atau kalian melakukan hal apa? Enggak mas, kami tidak melakukan hal-hal aneh mas. Kalian tidak berdoa ya? Kalian sholat enggak? Enggak mas, jawab Asep dan ketiga temannya kan. Nah maka dari itu, karena kalian tidak berdoa, kalian meninggalkan sholat, sedangkan kalian agamanya ini di daftar simaksi Islam semua, ya kalian diganggu oleh jin jahil. Jadi ini bukan asik. Orang yang sudah meninggal, itu yang meninggal, tidak mungkin orang yang sudah meninggal itu hidup lagi, apalagi arwahnya gentayangan. Itu tidak mungkin. Itu adalah perbuatan jin jahil yang menyerupai sosok Sumiasik. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoda kalian, untuk menjadikan akidah kalian itu lemah, sehingga kalian itu percaya bahwasanya orang yang sudah meninggal itu bisa hidup lagi. Itulah tipu daya jin, itulah tipu daya jin jahil, jin kafir. Nah, akhirnya mereka akan manggut-manggut. Iya mas, jadi ini bukan AC mas. Bukan, kalian jangan sampai percaya. Nanti akidah kalian itu jadi tidak kuat, iman kalian semakin lemah. Ya sudahlah, dengan adanya kejadian seperti ini, kalian itu sholatlah 5 waktu, dibenerin kalau mau naik gunung berdoa. Ya, akhirnya mereka manggut-manggut di situ. Nah, Mas Iwan pun menyarankan, ya sudah, kalian berempat jangan pulang. Ya, di sini aja dulu, nanti saya panggilkan. Ada orang yang agak pintar di sini, biar kalian dinetralkan. Ini kalian auranya masih negatif, karena kalian baru mengalami kejadian seperti itu. Mereka pun nurut di situ. Nah, selang begitu lama, Mas Iwan ini memanggil salah satu temannya Mas Iwan yang memang bisa dalam hal spiritual gitulah. Nah, mereka pun berempat dinetralkan di situ. Nah, singkat cerita, pagi harinya mereka pun mengucapkan terima kasih kepada para pendaki yang ada di base camp yang mau naik, itu pendaki-pendaki, dan Mas Iwan juga, bahwasanya mereka sudah dinetralkan, mereka sudah diberi penjelasan dan lain sebagainya. Nah, Mas Iwan di situ cuma berpesan, ya sudah, pokoknya kalian, ini pesan saya, kalau mau naik gunung, ya dipersiapkan segalanya dari mulai fisik, perlengkapan, dan jangan lupa untuk berdoa ketika mau naik gunung. Dan jangan pernah tinggalkan sholat, kecuali yang wanita yang sedang haid, itu kan tidak boleh sholat, ya tidak apa-apa, yang penting berdoa. Pokoknya jangan sampai lupakan sholat, jangan sampai lalai untuk berdoa. Mereka pun manggut, mengucapkan terima kasih, dan pulanglah mereka menggunakan sepeda motor menuju ke Cirebon. Nah, kira-kira seperti itu cerita yang dituturkan oleh salah satu rencang kita yang bernama Asep, domisilinya di Cirebon, kepada kami. Nah, dan itulah, dengan apa adanya tanpa rekayasa apapun, kami sudah menyampaikan kepada rencang-rencang semua. Jadi dalam ceritanya Mas Asep ini yang dikirimkan kepada kami, kita semua bisa mengambil suatu hikmah. Jadi ketika dimanapun berada, khususnya ini dalam pendakian, jangan lalai untuk berdoa. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu adalah benteng paling kuat dari kita, terhindar dari godaan jin jahil, godaan setan yang terkutuk. Semoga kita semua selalu terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Baik, kira-kira seperti itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya sampaikan. Dan buat rencang-rencang semua yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa ya kirim-kirim ke email kami yang sudah kami tuliskan lengkap di deskripsi. Baik, kira-kira seperti itu. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.